never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez mendukung sistem konsesi MotoGP yang baru musim depan, di mana Honda dan Yamaha akan menjadi penerima manfaat terbesar. Keputusan ini terjadi pada momen terburuk dalam sejarah merek Jepang di kategori Premier, dan setelah bertahun-tahun cedera di pihak pilot, untuk menyalip bergabung dengan Gresini Racing bersama Ducati. Setelah mengalami patah tulang humerus lengan kanannya saat terjatuh di Jerez. Namun, keberuntungan belum lagi berpihak pada pemain Katalan itu sejak saat itu. Marquez mengakui bahwa kesalahan terbesarnya adalah kembali ke sirkuit hanya 5 hari setelah menjalani operasi. Juara dunia 8 kali, dia melewatkan sebagian besar musim 2021. Selain itu, dia menderita beberapa episode diplopia, dan telah mematahkan banyak tulang lainnya, termasuk tulang rusuk. Telah menjalani 4 operasi dalam proses pemulihan lengan kanannya. Dalam pengembangan sepeda motor. Dalam upayanya mencapai batas saat mengemudi, pria asal Cervera ini telah terjatuh sebanyak 29 kali musim ini. Memecahkan rekornya sendiri, merek asal Jepang tersebut kehilangan arah dan memprioritaskan kesehatannya. Beberapa minggu kemudian, setelah Grand Prix Jepang, Marquez mengumumkan keputusannya untuk pindah ke Ducati dan berbagi kotak lagi dengan saudaranya Alex di Gresini. 5 kecelakaan pada akhir pekan di Sachsenring yang membuat pengemudi mengganti Chip. Sampai saat itu, Marquez tetap mempertahankan niatnya untuk terus menggarap proyek Honda. Sebuah proyek yang mulai musim depan akan selesai diperkuat berkat peraturan konsesi baru yang disetujui oleh Dorna. Merek Jepang, Honda dan Yamaha, akan menjadi penerima manfaat terbesar dari konsesi ini. Namun, kemungkinan konsesi tidak mengubah pikiran pilot. Sebaliknya, dia akan menggunakan motor terbaik di grid, dan juga merek yang paling terpengaruh oleh sistem baru ini. Hal ini tidak hanya akan membantu saya, namun juga seluruh proyek Honda dan Yamaha, tentu saja. Menurut saya jika Anda memiliki kemungkinan untuk mengembangkan mesin dan mengubah lebih banyak parameter, Anda memiliki lebih banyak opsi untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jadi, tentu saja, jelasnya. Sementara itu, Joan Mir mempunyai perasaan positif selama hari tes di Valencia, dengan prototipe baru Honda untuk musim ini. Musim pertama Joan Mir di Repsol Honda tidak berjalan sesuai harapan pebalap. Mir hanya mengumpulkan 26 poin di klasifikasi umum MotoGP, dengan hanya 1 top 10 sepanjang tahun. Di sisi lain, ia bahkan melewatkan beberapa acara kejuaraan karena cedera. Jatuh adalah hal yang selalu dialami pilot dalam tabel waktu. Mir finish di urutan ke-13. Dengan banyaknya angin, terkadang sulit membuat perbandingan yang tepat. Namun bahkan dengan angin ini, saya langsung merasakan peningkatan dan sejujurnya itu sangat bagus, katanya. Sesuatu itu benar-benar bekerja lebih baik, sejujurnya, saya sangat senang. Ini pertama kalinya saya bisa merasakan perbedaan sejak saya tiba. Jika kami memiliki kontrol lebih besar di tangan kami, ini merupakan sebuah keuntungan, tambahnya. Kami hanya melakukan hari kami sebaik mungkin dan tidak ada cukup waktu untuk menyesuaikan semuanya. Namun kami harus puas dengan waktu putaran dan kecepatannya. Kami tidak melakukan serangan waktu yang tepat. Di penghujung hari, kami fokus mencoba melakukan penyesuaian. Mencoba beberapa hal di bagian depan motor, ujarnya. Jadi, Anda mengerem sedikit lebih baik. Tekanan Anda sama tetapi sekarang Anda mengerem di titik yang berbeda. Ini juga sedikit membantu di sisi menikung. Ini membantu dalam segala hal yang dapat ditingkatkan dengan sepeda yang lebih ringan. Jadi itu hanya keuntungan saja, yang bisa saya rasakan adalah motornya lebih ringan. Sedangkan untuk ubahan pada motornya, yang utama adalah bobotnya. Dengan ban bekas, berada di usia 30-an adalah sesuatu yang saya senangi. Karena ini adalah waktu putaran Anda harus berada di depan. Jadi ini luar biasa.
Ducati benar-benar mengawasi Marc Marquez saat menggeber Desmosedici GP. Pabrikan Borgo Panigale itu bahkan menggunakan pendekatan ilmiah untuk mengawasi gerak-gerik Marc Marquez di atas motor. Kami melakukan nyaris seperti simulasi ilmiah, kata CEO Ducati, Claudio Domenicali. Membandingkan performanya dengan saudaranya Alex, yang membalap di timnya saat ini, tambah dia. Tapi Domenicali tidak mau membeberkan hasilnya. Hasil penelitian Marc Marquez itu menjadi salah satu rahasia perusahaan. Tetapi saya tidak akan mengatakan hasilnya bahkan di bawah penyiksaan sekalipun, kata dia. Tahun ini pabrikan benar-benar mendominasi, dengan 3 penantang gelar semuanya mewakili tim Ducati yang berbeda. Ducati butuh 15 tahun untuk kembali ke puncak MotoGP. Namun lewat Francesco Bagnaia, pabrikan Italiano itu sukses memenangkan 2 kejuaraan berturut-turut. Domenicali memilih jagoannya untuk musim depan. Dia tidak akan menganggap sebelah mata performa Marquez, kendati The Baby Alien adalah orang Spanyol. Saya memilih Pecco, dia orang Italia, dia membalap di tim resmi dan bersamanya ada empati khusus, ujar Domenicali. Tetapi Marc adalah seorang juara, jika dia cukup bagus untuk pantas mendapatkan gelar tersebut, kami akan senang. Dia pasti akan berjuang sampai akhir untuk kejuaraan dunia, tambahnya lagi. Domenicali tak menampik jika kehadiran Marc Marquez di Ducati bikin peta kejuaraan dunia makin rumit. Marc akan membuat kami berkembang lebih jauh, 7 juara kami yang lain sudah mulai mempelajari cara dia berkendara, ujar dia. Dia akan menjadi stimulus, misalnya. Semuanya akan menjadi lebih baik. Kami akan memiliki persaingan internal yang lebih besar. Persaingan lawan kami untuk kejuaraan dunia akan menjadi lebih rumit. Tahun ini Jorge Martin belajar banyak dari Bagnaia, dan Pecco akan melakukan hal yang sama kepada Marquez. Kami akan terus menaikkan level. Anda melihat di Gian Antonio? 6 dari 8 Ducati telah memenangkan setidaknya 1 GP, jelas dia lagi. Di sisi lain, julukan Marc Marquez ini terpampang jelas di berbagai atribut milik sang pembalap, dari mulai helm hingga pernik-pernik lainnya. Sementara itu, Enea Bastianini berniat cabut dari Ducati Lenovo usai Marc Marquez ke tim Gresini Racing. Pembalap berjuluk La Bestia itu mengalami hasil yang mengecewakan, selama membalap untuk pabrikan Ducati itu dengan hanya finish di posisi ke-15 pada klasemen akhir MotoGP 2023. Bastianini mengalami penurunan performa gara-gara cedera di bahu pada balapan pertama di MotoGP Portugal 2023 dan kemudian cedera di pergelangan kaki. Cedera ganda ini sangat merugikan bagi rider asal Italia itu karena memaksanya harus absen selama beberapa seri. Bahkan, Bastianini sempat terancam kehilangan tempatnya di Ducati Lenovo pada 2024 dan dipindahkan ke tim satelit Pramac Racing musim depan. Hal itu mungkin saja terjadi jika Jorge Martin yang membalap untuk Pramac Racing menjuarai MotoGP 2023.